Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Masih ada yang ditunggu atau kita hanya berempat? Yunita belum ada kabar, Bu. Kayaknya sibuk kerja, Bu. Oh gitu. Ini Fani bisa bicara. Via sama Lucy bisa nggak? Bisa on kamera nggak? On kamera, Bu. Kamera apa? Oh, mic. Bisa, Bu, on mic. Bisa nanti biar bacanya gantian ya. Iya, Bu, bisa. Jadi bisa baca ganti gitu. Oke. Siapa dulu nih? Nanti Lucy, Via sama Fani ya. Lucy dulu, Via baru Fani ya. Ambil itu Bunda. Ini. Udah kelihatan nggak itu materinya? Udah, Bu. Kelihatan ya. Sebelumnya kita mulai berdoa dulu ya. Kita mulai baca Al-Fatihah, salawat, kemudian berdoa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya udah, berarti siapa yang baca? Fani sama Via ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Konsep kelainan dan interaksi genetik ya. Kita akan belajar tentang kelainan dan interaksi genetik ya. Gen udah tahu ya, genetik itu kromosom dari orang tua yang diturunkan ke anak-anaknya ya. Itu namanya genetik ya. Nah, interaksinya seperti apa aja namanya, kelainannya seperti apa, mari kita pelajari. Ayo, siapa namanya? Fani.
Mutasi. Mutasi adalah kesalahan dalam sekuens DNA. Mutasi dapat terjadi secara spontan atau setelah suatu sel terpisah radiasi, terpajan radiasi, bahan kimia tertentu atau sebagai virus. Sebagian besar mutasi akan teridentifikasi dan diperbaiki oleh enzim-enzim yang bekerja di dalam sel. Terkadang mutasi dapat menyebabkan apoptosis apabila tidak terdeteksi atau diperbaiki, atau jika sel tidak mengalami kematian, maka mutasi akan diteruskan ke semua pembekalan sel selanjutnya. Mutasi dapat menyebabkan sel normal menjadi sel kanker. Mutasi pada gamet atau sel telur atau sel sperma dapat menyebabkan cacat kongenital pada keturunan. Ya. Jadi pada sistem manusia itu ada yang namanya mutasi di. Nah, jadi pada saat pembelahan sel itu kan akan berpisah, bermutasi namanya, dia akan berpisah. Kemudian kadang-kadang mutasinya ini sesuai dengan tempatnya. Atau kalau misalnya dia nggak sesuai tempatnya, misalnya terpajan apa tadi, radiasi, bahan kimia, ada terkena virus. Nah, itu sel itu yang tadinya bentuknya normal, dia jadi abnormal. Yang tadinya misalnya dia itu untuk sel telur, kan organ tubuh kan, itu kan ada sel telurnya di tuba fallopiae, terus kemudian di bawahnya situ yang kayak umbai-umbai itu, nah yang itu yang namanya sel telur ya. Yang mana, Bu? Dia tadinya rahim, organ tumbuh kewanitaan, rahim. Udah belajar belum anatomi rahim? Belum, Bu. Oh, belum. Loh, ini kan udah patofisiologi. Harusnya anatomi tubuh sudah belajar, kalian belum belengannya. Oh, ininya mah udah kalau rahim, tapi kalau yang penjelasan itunya belum. Tapi bentuk rahim tahu ya, sel telur ada di mana? Tahu, Bu. Ya, kalau mau jadi manusia, dia ada Ibu, pembelahan sel. suaranya putus-putus. Bentar ya. Iya, putus. Sekarang udah kedengeran belum? Udah, Bu, tapi masih putus-putus. Kedengarannya sepotong-potong gitu. Oh gitu. Jadi pada
saat pembelahan sel, tubuh manusia tiap-tiap sel itu membelah diri. Sudah kedengeran belum? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Kalau mutasi pada DNA itu artinya pembelahan diri ya. Jadi pada saat dia melakukan pembelahan diri itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Kalau itu sehat-sehat aja, enggak terkena sel, enggak terpajen normal aja, kemudian dia akan tertanam di dalam rahim. Pada saat dia melakukan perpindahan ke arah rahim, kalau misalnya terpajan oleh yang tadi Ibu sebutkan itu, dia bisa jadi rahim sel telurnya itu menjadi nggak normal, yang pertumbuhannya bagus jadi nggak bagus. Misalnya telurnya yang membelahnya 2 menjadi 10 menjadi 12, bisa seperti itu ya. Jadi dia pembelahannya menjadi banyak, atau juga bisa pembelahannya benar, 2 jadi 4 menjadi 8, tapi bentuknya yang berubah ya. Itu namanya kelainan genetik mutasi ya. Kelainan genetik dalam hal mutasi. Udah ngerti ya? Kalau apoptosis itu Atau belum apa, ngerti? Bu? Apoptosis itu artinya dia itu berhenti sendiri. Membelah dirinya itu berhenti sendiri. Ada azan sebentar ya, kita dengerin azan dulu ya. Iya, Bu.
Ini udah pada wudhu belum? Halo? Udah, Bu. Mau di tempat ibu udah azan? Ibu suaranya putus-putus, Bu. Iya, Bu. Atau bagaimana? Suaranya Ibu nggak jelas, Bu. Iya, Bu, suaranya potong-potong. Kalau kita satu bagaimana? Gimana, Bu? Enggak, ini Bu suaranya putus-putus. Sholat asar dulu aja deh ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Halo?
Halo? Iya, Bu. Udah kedengeran atau masih putus-putus? Nih sinyal Ibu lagi kurang bagus banget ini. Udah, Bu. Ini udah jelas, Bu.
Udah jelas ya? Oh, sampai di mana tadi? Pertanyaan apoptosis itu apa ya? Apoptosis itu kematian sel terprogram. Nah, Ibu tulis aja biar enak, enggak pada lupa. Ya, jadi seperti misalnya sel kulit. Setiap 28 hari kulit kita itu ada yang mati. Pernah ngelihat kulit tangan yang ngelupas-ngelupas? Pernah, Bu. Ngelupas dengan sendirinya. Nah, itu namanya apoptosis. Sel kulitnya mati yang sudah terprogram. Setiap 28 hari dia akan melepaskan diri gitu. Kalau misalnya dia tidak mati, kulit akan jadi menebal. Jadi seperti kayak kapalan tapi agak lama, atau juga dia memang ada kelainan dari keratin, zat pengeras kulitnya mungkin terlalu tinggi di dalam tubuh, jadi dia kulitnya menebal, bisa kayak gitu. Ya, jadi kalau apoptosis itu yang kulit habis kulitnya kira-kira agak tebal, agak kasar, jadi kemudian dia program itu yang normal dalam tubuh ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Halo? Bisa, Bu. Kalau kurang jelas nggak apa-apa, tanya aja. Saya. Oke, kita lanjut ya. Ibu maaf, yang kalimat terakhirnya tadi putus, Bu. Oh, yang mana? Yang habis itu kan kulit setiap 28 hari sekali itu terus mengelupas itu kan, Bu. Apoptosis. Yang habis itu, Bu. Iya. Ya, itu namanya apoptosis. Oh, iya, Normal Bu. di dalam tubuhnya kita itu di Ibu, maaf dalam suaranya tubuh putus-putus lagi. kita itu ada, tapi kalau dia yang disebutkan oleh sel. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya udah, jadi ya artinya apoptosis sudah terprogram dalam si putus-putus. Masih, Bu. Gambarnya kelihatan enggak? Nggak Materi ada, Bu. kelihatan enggak? Nggak ada, Bu. Jelek banget ini wifi-nya. Sekarang udah kelihatan? Udah, Bu. Udah kelihatan ya. Ya, jadi yang ditanyakan apoptosis. Apoptosis itu kematian sel yang memang sudah ada di dalam tubuh ya. Semua sel ada masa kematiannya. Cuman memang ada yang kelihatan, ada yang dikeluarkan, ada yang tidak dikeluarkan karena sudah dimakan oleh sel yang lainnya, sudah difagosit ya, sudah dimakan oleh sel yang lainnya. Lanjut. Siapa tadi? Tadi Lucy apa Fani? Fani, Bu. Oke, ya Fani. Sekarang Via, Bu. Cacat kongenital.
Cacat atau defek kongenital yang juga disebut defek atau cacat lahir mencakup kesalahan genotipe dan fenotipe selama embriogenesis dan pertumbuhan janin. Cacat kongenital dapat disebabkan oleh yang pertama kesalahan genetik yang terjadi selama meiosis sel sperma atau sel telur atau dari gangguan lingkungan yang dialami janin selama dalam masa kandungan. Yang kedua, gangguan lingkungan dapat memicu pada kesalahan genotipe atau fenotipe. Genotype sama phenotype. Pada saat pembelahan sel telur atau pembelahan sel sperma, itu ada yang pembelahannya itu bentuknya normal, ada yang tidak normal. Ada yang kelebihan, ada yang kurang ya pada saat pembelahan itu. Nah, itulah nanti akhirnya lahirlah bayi yang cacat. Itu namanya cacat kongenital, itu cacat dari lahir ya. Kayak gitu. Penyebabnya itu. Penyebabnya tadi gangguan dari lingkungan. Misalnya dia tinggal di lingkungan yang merokok, misalnya keluarganya merokok, asap orang yang lagi hamil. Pada saat pembelahan karena terkena racun dari asap rokok, akhirnya bisa jadi gennya itu ada yang kelebihan, bisa juga jadi kekurangan, atau terkena apalagi radiasi ronsen misalnya pada petugas-petugas medis yang hamil, dia harus pakai alat pelindung diri, kalau enggak itu bisa bikin cacat kongenital, kelainan gitu ya. Lanjut. Kesalahan genetik. Pemutusan kromosom selama mitosis dan meiosis, potongan kromosom dapat mengalami pemutusan, bergabung secara tidak tepat normal ke kromosom lain, atau dapat lenyap seluruhnya. Ketidakstabilan DNA, kadang-kadang gen yang mengkode sifat tertentu tidak diwariskan secara stabil dari orang tua kepada keturunannya, tetapi sebaliknya efeknya baru semakin menguat pada keturunan-keturunan tertentu. Kesalahan jumlah kromosom. Ya, kalau kesalahan genetik memang dari keturunannya itu sudah membawa misalnya sel yang enggak normal, gen yang kurang normal, yang tersaring akhirnya gen yang tidak normal akhirnya bertemu dengan sel telur atau sel sperma yang normal. Akhirnya terjadi ada pemutusan atau DNA-nya nggak stabil. Nanti kita lihat videonya ya biar kalian lebih memahami. Karena kalau pakai keterangan doang kurang enak ngelihatnya. Nanti Ibu putarin videonya kurang lebih dia ada 10 atau 15 menit gitu. Nanti kita lihat ya. Biar jelas. Sekarang kita baca dulu aja. Nih. Kan nanti pada saat nanti aja deh diliatin videonya pemutusan kromosom. Nanti memang ada pemutusan kromosom. Terus di video itu ada ketidakstabilan DNA, ada jumlah kromosom. Nah, nanti yang kita bahas ini kelainan kromosom. Yuk lanjut. Kromosom normal pada manusia. A. Ada 46 kromosom pada tubuh manusia, yaitu 22 pasang kromosom somatik atau 22 AA atau 44 kromosom somatik atau 44A. B. Satu pasang kromosom seks atau 2 kromosom seks, XX atau XY. Kromosom pada patologis mosomi, yaitu 2N-1. 46-1 sama dengan 45. B. Trimosomi 2N plus 1 sama dengan 46 plus 1 sama dengan 47. Teratogenesis. Oh ya lanjutin lagi. Ya lanjutin lagi.
Teratogenesis adalah suatu kesalahan yang terjadi selama perkembangan janin yang menyebabkan defisit struktural atau fungsional. Biasa disebabkan oleh alkohol, kelompok teratogen torch, bahan teratogenik, misalnya obat-obatan hipertensi dan sedatif. Ya, jadi di dalam tubuh kita itu jumlah kromosomnya itu ada 44. Kalau dibikin pasang laki-laki perempuan totalnya ada 22 pasang. Tapi kalau dihitung secara satu per satu jadi jumlahnya ada 44. Ngerti ya? Kalau sendal ada kiri dan kanan itu namanya satu pasang. Tapi kalau dibilang itu sendalnya ada berapa? Ada 2 sendal, kiri dan kanan. Ya, gitu ya. Ada berapa kromosom? Ada sepasang. Kromosomnya apa aja? Laki dan perempuan, kayak gitu. Nah, terus ada kromosom apa lagi? Ada kromosom seks. Satu pasang kromosom seks atau 2 kromosom seks, ya. Nah, kalau yang patologis kayak gimana? Kalau kelebihan dari 46 ada namanya penyakitnya trisomi. Kalau kurang jumlahnya dari 46 namanya monosomi, itu nama penyakitnya ya. Biasanya kalau kelainan-kelainan kromosom seperti ini ada dari penyebabnya dari ibu-ibu yang pengidap alkohol atau yang kena penyakit dari TORCH. Makanya biasanya ibu-ibu hamil itu harus diperiksain TORCH. TORCH itu apa saja sih? Toksoplasma ya. Itu nama kumannya, nama virusnya toksoplasma. Itu bisa bikin cacat pada janin. Terus rubella. Rubella itu adanya pada anak-anak kecil. Rubella itu adalah penyakit campak. Nah, kalau seorang ibu yang lagi hamil kena sama anak kecil yang terpapar sama anak kecil yang terkena campak, dia bisa anak yang dilahirkannya itu nanti bisa jadi cacat ya. Terus C-nya apa? Sito. Kedengaran nggak? Putus lagi nggak? Enggak, Bu. Kalau yang C-nya itu sitomegalovirus ya. Kalau kalian mau lihat penyakitnya, bisa browsing aja. Sitomegalovirus itu penyakit kelamin ya. Terus apa lagi? C-nya. C-nya itu sitomegalovirus. Kalau H-nya itu apa? Herpes. Herpes itu juga penyakit kelamin. Adanya di mana aja? Adanya di mulut sama di kelamin. Jadi dia itu namanya ada HSP1, ada HSV2. Dia modelnya kayak sariawan. Kalau adanya di kelamin, itu dia namanya HSV2. Kalau adanya di mulut, itu namanya HSV1. Nah, kalau orang-orang yang sedang hamil terpapar oleh penyakit TORCH, itu dia bisa menyebabkan kecacatan pada bayi yang dikandungnya ya. Nah, kayak gimana sih kromosom? Nih, kayak gini nih bentuk kromosom. Pernah ngelihat nggak kayak gini? Ini kromosom asli nih. Ini adalah penampakan asli sel tubuh manusia. Nih, Ibu perbesar, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, ya. Ibu perbesar ya. Jadi di dalam tubuh kita itu kalau diperiksain bentuknya seperti ini. Ini bentuknya ada yang X, ada yang Y, ada perempuan, ada laki-laki. Nah, untuk menjadi bakal janin, ini nanti ada namanya pembelahan. Ini dia terbelah nih. Ya. Nah, akan nanti
membelah diri jadi 4, yang tadi Ibu bilang 2 jadi 4 jadi 8 ya. Itu yang akan membentuk menjadi seorang manusia ya. Begitu. Nah, di dalam tubuh kalau dilihat ada seperti ini. Ini karyotipe manusia yang normal. Normalnya seperti ini, jumlahnya seperti ini ya, ada 22. Kalau dibilang, kan ini dia dua-dua semua nih, kiri kanan. Jumlahnya 22, ada 22 pasang atau tadi dibilang 44 ya, kalau dihitung secara terpisah ya. Nah, kromosom kelamin mana yang ini? Yang X dan Y ya. Oke, kita lanjut. Apalagi yang menyebabkan kelainan-kelainan mutasi genetik, kelainan genetik terjadi pada, lanjut, siapa? Kesalahan lingkungan, terpajannya ibu dengan alkohol, obat-obat tertentu, virus. Nah, itu ya, virus yang tadi Ibu udah sebutin, terus obat-obatan apa saja sih yang bisa bikin ganggu janin? Ada ya, misalnya antibiotik, kan suka, terus juga ada obat-obatan yang dilarang dikonsumsi pada ibu hamil. Nah, obat-obat yang ada tulisannya seperti itu, kalau diminum sama ibu hamil tanpa persetujuan dari dokter, itu bisa menyebabkan cacat ya. Kecuali dokternya bilang ini aman, angka kejadiannya kecil, atau enggak ini aman karena kehamilannya sudah matang. Yang bisa menyebabkan rata-rata yang bisa menyebabkan obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan kelainan, kecacatan pada bayi itu pada bayi yang dikandung usia kehamilan di bawah 3 bulan pada saat proses pembelahan. Ya. Nah, itu yang bisa bikin cacat. Tapi kalau misalnya udah di atas 6 bulan atau udah 7 bulan, ada obat-obat yang dibilangnya dilarang dikonsumsi ibu hamil, tapi diperbolehkan karena pembentukan janinnya sudah sempurna. Biasanya diperbolehkan. Kayak gitu ya alasannya ya. Lanjut. Keadaan penyakit atau cedera. Gangguan gen tunggal. Gangguan gen tunggal atau single gen disorders disebabkan oleh sebuah kesalahan gen tunggal DNA. Gangguan gen tunggal dapat dikaji dengan mengumpulkan riwayat data keluarga yang komprehensif dan membuat genogram 3 generasi. Penyebab gangguan gen tunggal. Yang pertama, kesalahan dalam menyalin sebuah kodon. Contoh kodon CCG dapat mengalami transkripsi yang tidak tepat menjadi CGG sewaktu replikasi DNA. 2. Terjadinya penambahan atau pengurangan basa DNA secara tidak benar. Yang ketiga, pengulangan kodon secara berlebihan. Apa sih itu kodon? Apa sih itu CCG? Ini ya di dalam tubuh. Ini namanya kodon. DNA kalau diperbesar, dia ini seperti ini. Namanya kodon ini. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ini seperti ini ya. Kalau diperbesar pakai mikroskop yang tadi ini kromosom, kemudian pembelahan. Kalau diperbesar lagi pakai mikroskop berapa ribu kali, ini namanya kodon. Terlihat seperti ini. Ini namanya rantai DNA. Nah, ini nih rantai DNA ini yang ekornya, badannya tuh si CGA, si CG. Kalau pembentukannya nggak sempurna, pembelahannya nggak sempurna, harusnya kalau pembelahannya sempurna, CGA, si CG, ini semuanya ikut terbelah. Tapi pembelahannya nggak sempurna, dia kepotongnya misalnya si EE, E-nya nggak ikut serta, atau si GA, A-nya nggak ikut nggak ikut serta. Jadi ada yang ketinggalan gitu ya. Ngerti ya? Ini batangnya nih. Ini kayak gini nih.
CGA, GGA. Ini udah bentuk badannya nih seperti ini. Ada molekul-molekul namanya ini. Molekul-molekul untuk pembentukan tubuh manusia seperti ini ya. Nah. Sebentar ya, sebentar. Aduh, maaf ya, banyak gangguan. Oh, kebetulan yang jagain anak ibu lagi nggak ada, jadi gitu deh, pada manggil-manggil terus. Kedengeran suaranya? Kedengeran kok, Bu. Oh, yuk kita mulai lagi. Lanjut, siapa? Contoh penyakit gangguan gen tunggal. 1. Akondroplasia atau dwarfisme ekstremitas pendek. 2. Penyakit ginjal polikistik dewasa atau gagal ginjal. 3. Buta warna. 4. Penyakit sel sabit. 5. Hemofilia A atau gangguan pendarahan. 6. Sindrom X rapuh atau retardasi mental. Ya, ini ada namanya penyakit yang gangguan gen tunggal. Jadi kalau dwarfism itu yang kaki tangannya pendek. Banyak kan ada artis yang punya kelainan gen tunggal itu seperti, tahu Ucok Baba nggak? Tahu, Bu. Dia pelawak atau apa ya, pemain film juga ya, pelawak atau pemain film juga deh dia itu. Nah itu dia, itu namanya dwarfism ya. Jadi kalau yang film-film tuh suka dibikin jadi kayak seperti kurcaci gitu, yang jadi kurcaci kalau film-film ya. Kalau penyakit ginjal polikistik itu di ginjalnya pada orang dewasa itu ada timbul bundaran, bunder-bunder di sekitar ginjalnya. Ada kistanya di situ, jadi ginjal polikistik namanya. Terus kalau buta warna, dia nggak bisa ngelihat warna-warna tertentu. Misalnya warna merah dia bilangnya hijau, warna biru dia bilangnya merah kayak gitu ya. Jadi ada kelainan buta warna dan makanya untuk jadi seorang perawat nggak boleh buta warna. Untuk jadi seorang medis itu nggak boleh buta warna. Perawat atau dokter nggak boleh. Karena apa? Itu bisa menyebabkan kita memberikan pelayanan yang salah. Atau ada pekerjaan tertentu juga yang nggak boleh buta warna, kayak tentara ya kan, atau pilot gitu nggak boleh ya. Penyakit sel sabit ini kelainan darah, hemofilia kelainan darah. Kalau sindrom rapuh, retardasi mental itu anak yang kalau dibilangnya di awam itu idiot ya. Itu namanya retardasi mental. Pernah ngeliat ya anak idiot? Kelihatan kan kalau anak idiot itu ya. Ibu mau tanya, bedanya Down syndrome sama idiot itu apa, Bu? Kalau Down syndrome itu dia itu ada mukanya itu kelihatan banget, matanya sipit gitu ya. Kalau retardasi mental itu IQ-nya yang ini, yang enggak berjalan. Kayak orang kita bilang IQ-nya di bawah rata-rata. Tapi dia memang kelihatan juga mukanya dia itu ada kelainan. Cuman nggak terlalu jelas, nggak terlalu khas seperti orang retardasi mental. Kalau kayak ada apa? Down syndrome. Kalau Down syndrome kelihatan banget dari mukanya dan IQ-nya juga rendah.
Kalau untuk retardasi mental yang kelihatan itu paling kelihatan itu IQ-nya. Bisa dibayangin? Bisa, Bu. Jadi bedanya dari IQ ya, Bu? Dari IQ. Dari IQ memang dari muka juga kelihatan kayak misalnya dia kayak tampang, mohon maaf ya bukannya ibu mau ngejek atau apa. Ada kelihatan orang yang mukanya orang kelihatan muka pinter sama kelihatan orang mukanya bodoh itu kan ada yang kelihatan banget kan? Pernah nggak sih ngeliat orang mukanya tuh kelihatannya bodoh banget, begitu kita ajak ngobrol itu ternyata memang dia bodoh. Itu retardasi mental itu. Tapi dia mukanya nggak terlalu khas seperti orang Down syndrome. Oh iya, Bu. Dia mirip-mirip, mukanya hampir mirip-mirip. Cuman bedanya tuh kayak misalnya dia suka netes, suka ileran gitu. Perkembangan mentalnya itu terlambat. Orang udah gede, kadang-kadang bentuknya normal. Pernah ngeliat nggak sih kayak orang udah dewasa, tapi kelakuannya kayak anak kecil, pengen nggak mau, aku mau misalnya masih masih pipis di celana, atau enggak dia juga sukanya mainnya sama anak-anak. Jadi IQ-nya itu seperti anak-anak, nggak sesuai dengan usianya. Itu retardasi mental. Tapi Down syndrome juga termasuk gangguan gen tunggal bukan, Bu? Kalau itu lain lagi, itu gangguan kromosom. Nanti kita lihat ya. Iya. Nanti ada gambarnya Ibu kasih lihat. Lanjut. Gangguan multifaktoral. Gangguan multifaktoral bersifat poligenik. Gangguan tersebut disebabkan oleh banyak gen yang masing-masing memiliki efek tambahan kecil. Sebagian gangguan multifaktoral mungkin tampak sejak lahir, sedangkan sebagian lain timbul selama masa dewasa. Kalau gangguan multifaktoral berarti udah semuanya ya. Namanya multi berarti dari semua, entah organnya kena, IQ-nya juga kena, terus dari fisik juga kelihatan. Itu namanya udah gangguan multifaktoral ya. Kadang-kadang pada masa kecil nggak kelihatan, tapi seiring berjalannya waktu, begitu dia dewasa, semakin besar baru kelihatan itu dia ada kelainan. Terus juga multifaktoral tuh dari segi apa aja tuh bisa kena menyebabkan terjadinya gangguan apa sih namanya, kelainan pada janin. Contohnya baca. Penyebab gangguan gen multifaktoral akibat efek aditif dari banyak kesalahan gen, faktor lingkungan. Penyakit gangguan multifaktoral, hipertensi, hiperlipidemia, DM, penyakit autoimun, kanker, skizofrenia. Ya, jadi penyakit-penyakit tertentu, skizofrenia ini namanya ya. Hipertensi, jadi selain dia ada kelainan dari bentuk muka bisa, atau dia juga menjadi suatu penyakit pada orang tersebut ya, pada orang tersebut. Jadi tadi dibilangnya sebagian mungkin tampak sejak lahir, sebagian lagi timbul selama masa dewasa. Yang tampak sejak lahir ada juga gangguannya, bayinya nggak apa-apa, nggak kelihatan dia ada kelainan, tapi tiba-tiba bayinya menjadi lemes gitu. Begitu diperiksain ada bayinya tuh kekurangan gula karena dari faktor pembentukan pankreasnya, atau dari hormon insulinnya yang kurang, atau dari organ pankreasnya yang terbentuknya itu nggak sempurna, nggak bagus. Atau kalau yang didapatnya pada saat sudah menjelang dewasa, ya ini penyakit-penyakit seperti ini. Ya, skizofrenia ini gila ya.
Jadi gila itu dia nggak ada kelihatan dari bayi itu, nggak ada bayi yang gila, nggak ada ya. Jadi ini penyakit sudah besar ya. Gila pada anak-anak ada nggak? Ada. Umur berapa pernah ditemuin pasien gila? Ibu pernah nemuin anak umur 18 tahun udah gila. Tapi ternyata tetangga ibu baru taunya sekarang karena ibu baru mulai berinteraksi lebih banyak di rumah ya, karena lebih banyak di rumah, jadi baru mulai ngelihat sekeliling, ternyata itu ada anak yang sudah mulai gila menjelang dia masuk sekolah SMA. Kalau SMA usia berapa sih? 15 tahun ya? 15 apa 16? 16, Bu. Tersegitu ya, 16. Nah, 16 tahun udah ada penyakit gila, schizophrenia. Itu biasanya kalau yang udah semakin kecil itu orang tuanya yang terlalu diktator, atau juga karena lingkungan, bullying kan sekarang banyak banget bullying ya. Nah, ini bisa Gilanya gimana, Bu? dia suka ngomong sendirian, dia ketawa sendirian, kayak gitu. Terus kadang-kadang kayak marah-marah sendiri gitu. Kadang-kadang asik seperti orang bercanda gitu, ngobrol kayak gitu. Asik dengan dunia sendiri. Itu kalau ciri-ciri orang gila ya. Kalau kalian nanti penyakit kejiwaan, nanti ada keperawatan jiwa masih diajar sama ibu. Ibu juga waktu tingkat sebelumnya ngajar keperawatan jiwa. Kalau kita masih ketemu nanti belajar juga soal keperawatan jiwa sama ibu. Ya, jadi itu penyakit-penyakit yang gangguan multifaktoral. Jadi selain kelainan pada organ tubuhnya juga ada penyakit. Penyakitnya ini biasanya timbulnya setelah dewasa tapinya ya. Nah, sindrom pada manusia apa aja sih? Lanjut. Sindrom pada manusia yang pertama S. Turner. 45A plus XO sama dengan 22AA plus X strip 44A plus X. Ini kromosomnya ya, Bu? Iya. Jadi baca Mau gini. Sindrom Turner. Kalau yang disebut sindrom Turner itu kromosomnya 22AA, berarti ada 22 pasang A plus 1X, atau 44A yang jumlahnya tadi kita hitung satu-satu plus X gitu ya, bacanya kayak gitu. Sindrom Turner. Atau enggak kalian nggak usah baca ininya, baca keterangannya aja deh. Ininya aja nih, 44A plus X terus ininya aja gitu. Biar nggak usah terlalu pusing ininya, biar tahu ininya aja apa namanya? Gejala-gejalanya. baik, Kalau Bu. urusan ininya orang laboratorium udah biar aja. Yang penting kalian udah tahu oh ini gennya seperti ini gitu. Lanjut ya, Bu. Ya, bacanya S itu sindrom ya, baca pakai sindrom biar lebih enak. Iya, ya. 44A plus X monosomi kromosom pada kromosom seks. Pada wanita pengidap sindrom ini tidak memiliki ovarium, tubuh pendek dan leher berselaput. Tidak adanya karakteristik seks sekunder dan amenorea atau tanpa haid disertai sterilitas. Yang kedua, sindrom Klinefelter 44A plus XXY. Trisomi pada kromosom seks. Penurunan karakteristik seks sekunder pada pria selama pubertas, meskipun pada saat lahir kondisinya normal. Disfungsi seksual dan infertilitas, ginekomastia. Yang ketiga, sindrom Jacobs. 44A plus XYY. Trisomi pada kromosom seks. Cirinya pada bayi hipotonia atau tonus otot lemah, perkembangan keterampilan motorik tertunda, delay speech pada anak seperti autisme, pada dewasa infertil. Ya. Jadi kalau monosomi kromosomnya itu cuma 45, yang kelaminnya di sini harusnya ada 2 kan, XY atau XX atau XY. Nah, di sini dia cuma 1. Itu namanya monosomi. Kalau 47 kan normalnya berapa? Tadi kromosom.
40? 40 46. 46 ya. 46. Nah, kromosomnya 44, kelaminnya 2. Nah, ini kan kelebihan. Jadi dia 44 tambah 3 nih jadi 47, disebutnya trisomi. Jadi kalau kurang dari 4, kalau lebih dari 46 trisomi ya. Kelainannya biasanya pada kromosom seks ya, kelihatannya di sini. Nah, kayak gimana sih penyakit-penyakitnya? Nih, kayak gini. Kalau sindrom Jacobs itu enggak kelihatan ya. Kelihatannya hanya pada bayi. Kalau bayi pada saat lahir itu, dia harusnya menangis kuat dan tonus itu artinya kekuatan ototnya itu kuat. Begitu ditarik dia ada begitu tangannya ditarik, dia ada tahanan buat begitu dilepaskan tangannya itu nggak keplek. Tahu nggak keplek? Kayak orang pingsan, begitu tangannya diangkat langsung plok begitu aja. Tapi kalau dia punya kekuatan otot, begitu tangannya ditaruh dia bisa nahan, nggak langsung jatuh ke tempat tidurnya gitu atau menimpa badannya gitu, enggak. Kebayang nggak? Kebayang, Bu. Tahu ya kalau orang pingsan tangannya diangkat pasti akan langsung keplek. Nah, itu tonusnya seperti itu pada bayi pada sindrom Jacob ya. Jadi kalau begitu lahir kok bayinya lemes, setelah diobservasi 24 jam masih seperti itu, dia pasti langsung dicekin kromosom. Jadi sindrom Jacobs ini sudah bisa dideteksi pada saat dia masih saat dia baru lahir ya. Hari kedua atau hari ketiga itu sudah bisa ketahuan dia sindrom Jacobs atau bukan ya. Jadi nggak sampai pada usia anak atau pada usia dewasa baru ketahuan. Jarang, kecuali dia itu pasien yang nggak mampu gitu atau enggak tidak ada jaminan apa-apa yang untuk melakukan pemeriksaan seperti ini, karena kan pemeriksaan kromosom itu lumayan mahal ya. Ini contohnya sindrom Turner, lehernya berselaput seperti ini ya. Tuh kalau dari belakang kelihatan selaputnya ya. Terus juga dadanya itu terlalu rata. Nah, ini yang seperti ini dia tidak bisa memiliki anak karena infertil ya. Tadi apa di sini? Tidak ada karakteristik seks sekunder dan amenore. Nah, dia nggak bisa. Dia kenapa dibilang infertil? Karena dia nggak head. Dan juga ini payudaranya nanti nggak berkembang. Oh, kadang juga ada kita suka ngeliat perempuan-perempuan yang payudaranya nggak kelihatan ya, rata. Nah, itu kalau itu harus bukan berarti dia sindrom Turner, tapi mungkin hormon wanitanya itu rendah, jadi payudaranya nggak tumbuh gitu ya. Jangan dibilang dadanya rata itu pasti udah sindrom Turner. Sindrom Turner ciri khasnya ini, dia tidak head, berselaput lehernya, dadanya rata ya. Itu namanya perempuan sindrom Turner. Kalau yang laki-laki gimana? Kebalikannya kalau laki-laki. Kalau laki-laki itu dia, ini Ibu perbesar gambarnya, ada dadanya itu kalau yang normal seperti yang ini. Kelihatan nggak sih kursor Ibu? Dadanya laki-laki, dada laki-lakinya bidang. Kalau yang sampingnya itu dia seperti payudara, bentuk payudara, apa namanya, puting susunya itu menonjol, dadanya itu ngebentuk seperti dada perempuan gitu ya. Sindrom Klinefelter kebalikannya ya. Dan dia juga mandul karena apa? Testis, tahu ya testis ya, organ kelaminnya itu kecil, udah punya payudara, organ kelaminnya kecil, jadi ini seperti ini biasanya dia mandul, nggak bisa punya anak. Atau juga kadang-kadang dia impoten ya kalau yang seperti ini. Jadi kelaminnya itu nggak bisa ereksi. Ereksi itu tegang ya, kekakuan pada kelamin. Lanjut. Sindrom ini S itu sindrom ya, sindrom Iya. Down ya Bu. Iya. Sindrom Down ininya dibaca Bu 47A
gitu-gitu. Boleh buat ini aja, yang ininya aja ya, 44A plus XX atau XY. Sindrom Down 44A plus XX atau XY, trisomi atau kelebihan kromosom pada kromosom 21. Tingkat retardasi mental bervariasi. Mata sipit ke atas, tangan pendek, hanya memiliki satu lipatan pada telapak tangan atau simian crash, dan telinga letak rendah, tubuh pendek dan lidah menonjol. 5. Sindrom Edward 44A, XX atau XY, trisomi atau kelebihan kromosom pada kromosom 18. Bayi yang lahir dengan pada sindrom ini biasanya bertubuh kecil dan terlihat lemah, serta memiliki gangguan kesehatan atau kelainan fisik, bibir sumbing, kelainan pada jantung atau paru-paru atau ginjal dam usus, dan usus, tangan terkepal, jari tumpang tindih, dan sulit diluruskan, mikrosepal, pertumbuhan yang lambat. Kayak gimana sih gambarnya? Biar enakan lihat gambar deh daripada penjelasan. Nah, kalau kayak gini pernah ngeliat ya. Nah, ini sindrom Down. Kalau tadi retardasi mental ya. Retardasi mental itu IQ-nya yang lemah. Tampangnya kadang ada yang mirip seperti ini. Cuman kalau sindrom Down itu ininya tipis banget, sipit. Matanya sipit. Kalau retardasi mental kadang begini, kadang enggak. Kadang dia bentuknya normal, cuman dia IQ-nya aja yang lambat. Orangnya sudah dewasa, kadang-kadang udah tua, tapi masih seperti anak-anak kayak gitu ya. Nah, kalau ini sindrom Edward, kalau udah kayak begini nih, ini kelainan kongenitalnya udah banyak ini kayak gini nih. Ya, ini nih tangan-tangannya bertumpang tindih. Ibu besarin biar kelihatan. Nah, kelihatan nggak? Lihat jari-jarinya tumpang tindih. Ya, kadang-kadang cuma yang ini doang nih, cuma jari-jari doang, ini udah ketahuan namanya sindrom Edward, tanpa perlu ada kelainan yang lain. Kalau ini udah bener-bener mutasi gennya udah nggak bagus nih, ya. Kadang-kadang bibirnya juga sumbing, seperti itu, ya. Perlu nggak sih kalau saat kita menikah itu tanyain kelainan? Nggak usah, gimana ya cara ngomongnya ya? Perlu, supaya apa sih? Supaya kita nggak perlu memiliki anak seperti ini. Tapi kalau misalnya udah terlanjur cinta, gimana, Bu? Kalau udah terlanjur cinta, terus diketahui ada kelainan-kelainan, ada punya keturunan yang memiliki kelainan atau penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes atau penyakit apa yang keturunan itu, kanker gitu kan, itu bisa diturunkan. Terus bagaimana kalau udah terlanjur cinta? Ya udah harus menerima resiko apabila anak yang dilahirkan nanti akan memiliki penyakit atau kelainan-kelainan pada yang diturunkan oleh pasangannya ya. Kayak gitu. Makanya sebelum nikah itu sholat istikharah. Pentingnya sholat istikharah seperti itu. Jadi Islam itu sudah memberikan solusi. Sholat istikharah dulu. Kalau ada yang ngelamar, sholat dulu. Bagus nggak sih buat kehidupan dunia dan akhirat saya gitu. Nanti Allah akan kasih petunjuk. Yang penting kita harus yakin dan mintanya itu benar-benar minta kayak anak kecil merengek minta jajan. Nah, begitu juga minta berdoa sama Allah, ya Allah, ini benar apa yang datang ke saya mau melamar, benar apa enggak, bagus enggak untuk dunia akhirat saya. Berdoa, istikharah terus. Benar apa enggak? Kalau bagus, tolong didekatkan. Kalau enggak bagus, tolong dijauhkan dan berikanlah kami pengganti, masing-masing pengganti yang lebih baik lagi gitu. Libatkan Allah. Kalau kayak gini, karena kan apa? Berumah tangga itu enggak cuman sesaat, tapi untuk jangka yang lama. Ada orang yang bisa menerima dengan kondisi begitu lahir anaknya cacat, dia bisa menerima. Kenapa? Mereka benar-benar sudah dibicarakan, terima resikonya. Tapi kalau yang enggak dibicarakan hal-hal seperti ini, begitu lahir anaknya cacat,
bisa ditinggal, entah istrinya yang ninggalin, entah suaminya yang ninggalin, atau juga orang tuanya yang ninggalin. Itu si anak jadi sebatang kara gitu. Ditinggalin ke siapa? Ke neneknya, atau malah dibuang gitu kan. Nah, daripada kita dosa di kemudian hari, sebelum kita melangsungkan pernikahan, kalau mau ada orang yang deket sama kita, sholat. Lagi ada orang laki-laki yang deketin kita, sholat istikharah, tanyain sama Allah. Sebelum kalian udah benar-benar jatuh cinta, libatkan. Ibu kayak ngomong sendirian, pada hadir nggak nih di sini nih? Kedengeran nggak? Suaranya Putus-putus Bu, lagi. Bu. putus lagi, Bu. Iya, putus-putus suaranya. Oh, pantesan ibu seperti ngomong sendiri. Ya sudah, lanjut. Sindrom Patau. 44A plus XX strep XY. Trisomi 13. Bibir sumbing, mikrosepal, polidaktili, spina bifida, penyakit ginjal polikistik, mikropenis, kelemahan otot dan gangguan tumbuh kembang. Yang ketujuh, sindrom wanita super. 44A plus XXX, trisomi pada kromosom seks. Nah, kayak gimana sih gambarnya? Kayak gini. Ini kalau sindrom Patau ya pada bayi, banyak kelainannya. Penisnya kecil, jari-jarinya lebih ya, yang orang cuma 5, dia ada 6, atau juga kurang bisa ya. Terus apalagi bentuk telinganya beda. Nih bisa melipet-lipet ya. Pernah ngeliat nggak yang kupingnya kecil, belipet gitu. Nah itu sindrom Patau ya. Terus selain kelihatan di organ luar, organ dalamnya juga bermasalah. Misalnya apa? Gangguan kelainan pada pipisnya, begitu diperiksain ada ginjalnya, ada ginjal polikistik ya. Terus kalau wanita super seperti apa? Kalau wanita super ada banyak yang ibu lihat ya, tapi ibu ambil 2. Pernah ngelihat nggak yang orang yang tangannya seperti akar atau tumbuh? Nah ini nih, kalau ini dia nggak terlalu banyak nih. Ada orang yang tangannya tumbuh terus kayak akar gitu, akar pohon. Nah ini namanya sindrom wanita Itu super. tangannya double-double gitu, Bu. Tangannya Ini tumbuh double-double. yang mana nih? Yang bayi ya, sindrom Patau. Yang bukan yang itu, yang ada akar-akar itu. Oh, bukan double. Jadi dia jarinya itu udah nggak bisa dihitung. Jadi kan jari ada 5. Nah dia seperti bercabang, seperti akar. Gimana sih? Jari telunjuk dia mengeluarkan akar-akar, ada cabang-cabangnya gitu. Jari jempol Oh, dia berakar-akar, bercabang-cabang. Seperti itu ya. Kalau yang di dagunya apa itu, Bu? Sama. Jadi ini kalau yang paling gampang, dulu pernah ada yang viral tuh. Itu yang orang dengan tangan yang berakar. Nah, ini dia tumbuhnya di bawah dagu. Jadi ini mutasi dari kulitnya itu, pertumbuhannya tuh terlalu cepat, terlalu banyak. Jadi yang harusnya udah cuman cukup segini buat pertumbuhan muka, tapi sel kulitnya itu terus tumbuh, akhirnya jadi seperti ini. Pori-porinya tuh terus keluar, kulit-kulit yang baru. Jadi timbulnya seperti ini. Gitu. Terus untuk itu penyembuhannya gimana, Bu? Atau emang nggak Operasi. bisa? Harus operasi, dan dia akan operasi berulang-ulang karena akan terus tumbuh, karena kan memang sudah kelainan dari kromosomnya. Pasti akan tumbuh terus. Biasanya karena dia lelah untuk operasi yang berulang-ulang, operasi nih semuanya, ntar kulitnya bagus mulus, ntar akan timbul lagi karena sudah kelainan bawaan dari kromosom, dia akan tumbuh lagi. Biasanya dia akhirnya lama-kelamaan ya menerima, atau juga ada juga yang sampai bunuh diri, makanya harus dilibatkan sama psikolog ya, kayak gitu, untuk mencegah hal-hal
Nah, kalau yang ini yang sindrom yang tadi ya XXX sama wanita super juga nggak terlalu kelihatan ya. Tapi dari mukanya udah kelihatan ada nggak sempurna ya, kelihatan ada kelainan aja ya, seperti itu. Tapi ini yang ringan. Ada banyak lagi contohnya yang wanita super, nggak cuman seperti ini. Ada yang lainnya lagi. Banyak. Coba kalian buka aja nanti di Google ya. Kalau ada nemuin gambar yang Ibu share mungkin di salah, boleh dikasih tahu. Karena apa? Oh, manusia tempatnya salah. Jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan. Nggak usah takut, nggak usah malu. Karena kalau kita saling mengingatkan, berarti kita berbuat saling mengingatkan dalam kebaikan itu adalah baik ya, bagus ya. Nah, sudah selesai untuk ininya. Ibu tadi janji mau kasih lihat video ya? Iya, Bu. Coba nanti dicari dulu. Nih. Mungkin kamu pernah berpikir, Ibu, maaf nggak apa diriku kelihatan. berbeda dengan orang tua Nggak kelihatan. Nih, atau berbeda dengan Belum saudara? muncul. Mengapa Udah belum? wajah orang tuaku pada masa Udah, Bu. mudanya Nah, tak sama denganku? volumenya kelihatan, Padahal- kedengeran nggak? Aku kan Kedengeran, Bu. mereka. Oke, kamu akan tahu jawabannya dalam lab IPA. Kromosom. Pembelahan meiosis juga disebut sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Ini berbeda dengan pembelahan mitosis seperti penjelasan pada video sebelumnya. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin atau bakal sperma dan sel telur yang terletak pada kelenjar gonad laki-laki dan perempuan. Pada pembelahan meiosis, jumlah kromosom sel induk dan anak tidak sama dikarenakan terjadi 2 kali pembelahan, yaitu pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Walaupun meiosis dan mitosis terlihat sama, namun ada beberapa perbedaan mendasar. Pada pembelahan mitosis dihasilkan 2 sel anakan bersifat diploid atau 2N, sedangkan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan bersifat haploid atau N. Seperti halnya pada pembelahan mitosis, meiosis terlihat sama. Pembelahan meiosis juga berlangsung setelah tahap interfase atau tahap persiapan, di mana terjadi subfase pertumbuhan primer, subfase sintesis, dan subfase pertumbuhan sekunder. Pada subfase sintesis, DNA direplikasi menjadi 2 kopi dari tiap kromosom, sehingga menjadi 2 kromatid identik. Pada subfase ini, sepasang sentriol juga menggandakan diri dan mulai memanjangkan mikrotubula membentuk benang-benang spindel. Kromatid identik yang terikat pada sentromer akan memadat dan memendek saat pembelahan memasuki tahap profase 1. Sampai pada tahap ini, pembelahan secara meiosis masih sama prosesnya seperti proses pembelahan mitosis. Namun, ada 2 tahap pembelahan yang hanya ada pada pembelahan meiosis, sehingga hasil pembelahan meiosis mengandung gen dengan keanekaragaman yang tinggi. Pertama terjadi pada tahap profase 1. Pada tahap ini, pasangan kromatid homolog berada pada posisi sejajar. Proses ini dinamakan sinapsis. Proses sinapsis ini membentuk tetrat bivalen, artinya kromosom homolog terlihat sama, namun sebenarnya mengandung gen yang berbeda. Tahap kedua yang membedakan dari pembelahan mitosis adalah crossing over atau pindah silang.
Pada tahap ini terjadi pertukaran materi genetik antara kromatit tidak identik sehingga menyebabkan adanya tingkatan gen yang beragam. Tahap profase 1 diakhiri dengan meluburnya membran inti, diikuti dengan pergerakan sentriol menuju kutub yang berlawanan. Bersamaan dengan pergerakan sentriol ini, benang-benang spindel mulai memanjang. Pada metafase 1, sentriol tepat berada di kutub. Benang-benang spindel pun selesai dibentangkan dan kromosom pun terikat oleh benang-benang spindel oleh kinetokor. Tahapan ini menunjukkan perbedaan dasar pembelahan mitosis dan meiosis. Pada meiosis, karena adanya proses sinapsis dan pindah silang, kromosom hanya terikat pada satu benang spindel pada mikrotubula kinetokor. Sedangkan pada pembelahan mitosis, kedua kromatid identik terikat benang spindel dari kedua kutub. Berikutnya pada metafase 1, kromosom secara acak berjajar pada bidang ekuator membentuk lempeng metafase. Karena berpasangan secara bebas, ini menambah kemungkinan adanya keberagaman gen. Pada tahap anafase 1, kromosom kemudian bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Meiosis 1 berakhir dengan tahap telofase 1, di mana kromosom mulai memanjang dan membran inti mulai muncul. Dan kemudian proses sitokinesis memisahkan kedua sitoplasma dan terbentuklah dua sel anakan. Tidak terjadi lagi replikasi DNA. Sentriol mengendalikan diri dan bergerak ke arah kutub masing-masing sel. Pada tahap profase 2, pasangan kromatid memendek. Benang-benang spindel terbentuk dan membran inti melebur. Pada metafase 2, pasangan kromatid terikat pada benang-benang spindel dan kinetokor. Kemudian berada pada posisi sejajar pada bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Kemudian pada tahap anafase 2, pasangan kromatid dan kromosom bergerak menuju kutub masing-masing. Ini adalah tahap akhir dari keseluruhan pembelahan meiosis. Kromosom mulai memanjang dan membran inti mulai terbentuk kembali. Tahap sitokinesis pun terjadi dan memisahkan sitoplasma menjadi 4 sel anakan haploid. Sel haploid yang terbentuk akan terspesialisasi menjadi gamet yang merupakan sel sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Seorang anak kemudian menerima setengah kromosom dari ibu dan setengah dari ayahnya. Karena laki-laki dan perempuan memproduksi jutaan sel gamet dan seleksi gamet pada saat fertilisasi bersifat acak, menjadi faktor utama adanya beragam gen yang terbentuk. Ini menjadi alasan atau menjelaskan mengapa kita tidak identik atau sama persis dengan kedua orang tua kita. Jadi dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah pada tahap profase 1 terjadi pindah silang yang menyebabkan beragam gen yang terbentuk pada kromatid. Selain pindah silang, pada tahap metafase 1, kromosom berada pada ekuator secara acak, yang nantinya menjadi 4 sel gamet yang berbeda. Proses ini disebut independent assortment atau berpasangan secara bebas. Semakin banyak jumlah kromosom pada satu organisme, maka akan semakin banyak variasi gamet yang terbentuk, yang mana sebanyak 2 pangkat N. Misalnya suatu organisme memiliki 3 pasang kromosom, maka kemungkinan gamet yang terbentuk adalah 2 pangkat 3, yaitu 8 gamet. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom, maka kemungkinan jumlah gametnya adalah 2 pangkat 23. Berapakah nilainya? Tentunya ada lebih dari 1 juta gamet yang terbentuk. Karena adanya crossing over atau pindah silang dan independent assortment atau berpasangan secara bebas ini menyebabkan adanya keberagaman gen. Inilah alasan mengapa kita tidak identik dengan
orang tua kita atau saudara kita. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Gimana? Sudah lihat videonya? Sudah, Bu. Menarik ya? Iya, Bu. Ya, seperti itulah kalau itu yang mutasi gennya yang secara normalnya. Kalau yang secara tidak normal, ada gen yang tidak normal yang dibawa dari keturunan-keturunan sebelumnya akhirnya bercampur, makanya jadi tadi berpasangan secara bebas. Jadi ada anak yang kemungkinan dari anak-anak yang dilahirkan kemungkinan akan menderita penyakit yang akan dilahirkan dengan kelainan-kelainan kongenital, entah itu gen tunggal atau trisomi atau monosomi ya, kayak gitu. Kok bisa sampai setahu itu sih? Ya iya, karena manusia aja udah bisa menciptakan manusia sendiri. Itu bisa dilihat dari apa kok bisa sampai segitu detailnya gitu video itu. Jadi orang-orang yang tidak dia mendonorkan sel telurnya atau sel spermanya ke bank sperma. Jadi kalau dia nggak mau hamil, misalnya sel telurnya yang matang, yang bagus, dia bisa ambil di bank sperma, kemudian dia bisa minta membeli atau meminta di bank sperma itu. Akhirnya sel telur dia dan sel sperma dia dibuahkan tanpa ada di dalam perut. Jadi melalui tempat khusus, laboratorium khusus ya. Makanya bisa dilihat pembelahan-pembelahan seperti itu akhirnya bisa divideokan karena dari situ. Nah, kalau sudah terjadi pembuahan di situ, udah terjadi penyatuan, ada orang yang istilahnya sewa rahim. Jadi sel sperma dan sel telur yang sudah menyatu itu udah membentuk, kalau dia dimasukkan ke rahim seseorang untuk ditumbuh kembangkan di situ. Itu teknologi manusia udah semakin canggihnya sampai manusia aja bisa diciptakan dan dari sel telur orang lain, sel sperma orang lain, tapi hamilnya di rahim orang lain gitu, bisa sampai kayak gitunya ya. Udah mau menyalahi ikut-ikutan tugasnya malaikat, tugasnya Tuhan. Ya seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ibu mau nanya, berarti gen itu berpengaruh ya, kayak misalkan sebelum kita memilih pasangan itu sangat berpengaruh terhadap gen ya, Bu ya? Iya, pengaruh banget. Nggak usah kelainan yang tadi Ibu bilang. Kanker itu kan gen. Dia membelah dirinya banyak. Semua manusia ada gen kankernya, cuman dia itu bisa jadi pemicu atau enggak kalau misalnya terkena kelainan mutasi dari bawaan si suami atau dari si istri, atau juga terpajan dari lingkungan yang tadi multifaktor di lingkungan apa aja tuh, ada yang virus, ada yang lingkungan yang enggak bagus, atau enggak alkohol ya, radiasi kayak gitu. Jadi memang harus dilihat. Kalau udah ada gennya dia udah ada yang kanker, itu lebih cepat. Jadi seperti jadi pemicu ya. Jadi manusia itu memang sudah ada sel kanker. Tapi kalau misalnya kita nih salah satu ada orang yang menikah dengan orang yang punya keturunan sel kanker yang ada di calon anak si pasangan tersebut bisa lebih cepat tumbuhnya, bisa jadi pemicu gitu ya. Kayak gitu. Terus cara kita mengetahuinya gimana, Bu? Kalau misalkan gen dia bagus apa enggaknya? Begini aja, kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol, tanya aja, kan nggak mungkin kita suruh periksain, itu pemeriksaannya lama. Paling nanti dia bilang gini, kalau kamu nggak cinta sama saya ya udah cari aja yang lain gitu kan. Nah, sebelum terlanjur, kalau ibu bilang ya, sebelum terlanjur jatuh cinta sama pasangan, sebelum sampai jadi serius, tanya-tanya aja,
di keluarga kamu ada yang punya penyakit kanker apa enggak, atau ada yang punya kelainan kongenital atau enggak gitu. Karena kalau ada salah satu dari situ ada, kemungkinan besar anaknya nanti akan memiliki hal yang sama. Kayak gitu. Ngerti? Paham nggak, Fani? Paham, Bu. Ya, jadi seperti itu ya. Emang sih resikonya apa? Oh, berarti kamu nggak cinta. Dulu ibu punya temen. Jadi dia itu cinta banget sama, dia itu punya pacaran sama orang luar negeri. Kalau orang luar negeri sebelum nikah itu kan memang sudah prosedurnya diperiksain penyakit TORCH itu ya. Biayanya kan lumayan mahal itu penyakit TORCH. Kalau di Indonesia sekitar 3,5 juta. Si laki-laki ini kelihatan cinta banget, tapi dia punya prinsip. Kalau kamu salah satu dari hasil lab itu ada yang positif, mohon maaf, hubungan ini harus kita akhiri walaupun aku sayang banget sama kamu, walaupun aku cinta banget sama aku, karena aku nggak mau punya keturunan yang memiliki kelainan. Kayak gitu. Akhirnya diperiksain lah itu si perempuan, ternyata perempuan itu memiliki pernah punya penyakit kelamin tapi yang lampau. Cuman kan kalau penyakit kelamin yang lampau di darah itu tetap kelihatan yang lampau itu karena ada IgG, ada IgM penanda. Diperiksain ada dia pernah memiliki. Akhirnya mereka putus. Walaupun saat itu si perempuan itu nggak punya penyakit kelamin, tapi dia pernah punya, cuman tidak menimbulkan gejala. Mungkin si perempuan itu daya tahan tubuhnya bagus sehingga penyakit kelamin itu cuma terdeteksi seperti penyakit yang sudah lampau gitu di dalam darah. IgG-nya itu positif tapi IgM sebagai penanda penyakit saat ini dia tidak terdeteksi gitu. Nah, akhirnya putus walaupun mereka saling mencintai gitu. Karena sudah ada komitmen seperti itu. Itu hubungan yang dewasa ya seperti itu ya. Tapi kalau ada orang yang aku udah nggak peduli, nggak usah cek-cekan. Kalau misalnya nanti yang lahir anaknya cacat atau ada kelainan atau apa, kita akan terima, kita rawat sama-sama, ya udah. Berarti dia 100% cintanya 100% itu seperti itu. Ya, kayak gitu. Nah, nanti libatkan aja Allah. Kalau misal takut menyakiti, libatkan Allah aja. Ya Allah, apakah dia baik untuk dunia akhirat saya? Dekatkan, kalau nggak baik jauhkan dan berikan kami masing-masing pengganti yang lebih baik gitu. Saran ibu sih gitu aja. Daripada cek-cek laboratorium atau nggak mau nyakitin orang gitu. Libatkan Allah. Ada lagi yang ditanyain? Kalau Fani cukup, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Lucy, Via ada nggak? Cukup, Bu. Oke, kalau udah cukup, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri juga dengan berdoa ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Pamit ya, sama-sama.